Jadi orang kaya itu Pak tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dia. Orang kaya itu tidak ada hubungannya dengan kerja keras dia. Nggak ada hubungannya. Kekayaan itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah katakan kaya, kaya. Allah katakan miskin, miskin. Satu dunia mau naikkan kita, kalau Allah katakan tidak naik, tidak naik Pak. Satu dunia mau turunkan kita, kalau Allah katakan nggak turun, nggak turun. Maka dikatakan Allah Ta'ala yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Jadi untuk bahagia itu nggak perlu mutar-mutar jauh Pak. Aku kerja mati-matian dulu, kemudian aku dapat duit, kemudian aku beli mobil, kemudian aku beli rumah, kemudian aku bahagia. Panjang banget. Padahal nggak ada janji Allah orang kerja dapat duit, betul nggak? Berapa banyak orang kerja Allah cabut keberkahan dari rezekinya, dapat dia gaji 10 juta, kemudian dia sakit, berobat 15 juta. Tekor berapa Pak? Hilang barokah rezeki. Kenapa hari ini rezeki ini hilang barokahnya? Karena kita tidak mengutamakan salat. Karena kita main-main dengan sholat. Maka ini momentum nih bulan Rajab, Isra Mi'raj. Di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Nah, maka kita jalani saja takdir, kita tonton saja takdir Allah ini. Apapun yang Allah tetapkan, udahlah. Sekarang bapak-bapak ditetapkan sebagai seorang pekerja karyawan, nikmati saja. Allah bisa bahagiakan di sini. Bahkan Allah pernah bahagiakan seorang kekasihnya bernama Ibrahim alaihissalam. Di mana? Di dalam kobaran api. Ya. Masa kita di ruang ber-AC, kipas angin, bekerja itu nggak bahagia, mengeluh terus, ya, betul nggak? Sementara kalau diperintah Allah macam-macam alasannya, ya. Hari ini begitu Pak, kalau dipanggil bos buru-buru datang, betul nggak? Nah, kata bos datang jam 8, jam setengah 8 datang. Nah, ini lumayan nih, kalau disiplin, kalau on time datang bonus banyak dapat kan? Ya, nah. Tapi kalau Allah yang panggil, kenapa pura-pura tuli? Yang menciptakan bos kita itu Allah. Allah itu Al-Ghani, itu Al-Mughni, itu kaligrafi itu. Al-Mughni, saya tulis kaligrafi itu maksud supaya orang paham. Allah lah yang memberikan kekayaan kepada orang-orang kaya. Jadi orang kaya itu Pak tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dia. Orang kaya itu tidak ada hubungannya dengan kerja keras dia. Nggak ada hubungannya. Kekayaan itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah katakan kaya, kaya. Allah katakan miskin, miskin. Satu dunia mau naikkan kita, kalau Allah katakan tidak naik, tidak naik Pak. Satu dunia mau turunkan kita, kalau Allah katakan nggak turun, nggak turun. Maka dikatakan Allah Ta'ala yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. La ilaha illallah. Jadi untuk bahagia itu nggak perlu mutar-mutar jauh Pak. Aku kerja mati-matian dulu, kemudian aku dapat duit, kemudian aku beli mobil, kemudian aku beli rumah, kemudian aku bahagia. Panjang banget. Padahal nggak ada janji Allah orang kerja dapat duit, betul nggak? Berapa banyak orang kerja Allah cabut keberkahan dari rezekinya, dapat dia gaji 10 juta, kemudian dia sakit, berobat 15 juta. Tekor berapa Pak? Hilang barokah rezeki. Kenapa hari ini rezeki ini hilang barokahnya? Karena kita tidak mengutamakan salat. Karena kita main-main dengan salat. Maka ini momentum nih bulan Rajab, Isra Mi'raj. Sekarang saya hanya akan bercerita apa maksud Isra Mi'raj itu.
Apa hikmahnya Isra Mi'raj? Itu jelas Isra Mi'raj itu perjalanan cinta, perjalanan menghibur baginda Rasulullah SAW, karena tahun itu tahun duka cita. Meninggalnya Ummahatul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, meninggalnya paman Nabi tercinta Abu Talib. Kemudian Nabi diperkenalkan, dijumpakan dengan seluruh Nabi sebelumnya, jumpa dengan semua Nabi, 25 Nabi yang ada di Al-Quran itu jumpa. Bahkan Nabi mengimami 124.000 orang Nabi. Kemudian diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan Pak, diperjalankan. Saya lihat ada semut tadi Pak, ini semut. Semut ini Pak, kalau kita suruh jalan ke Citra Grand sendiri Pak, panjang urusannya Pak. Di jauh itu Om katanya, banyak risiko dia dilindas mobil, diinjak orang. Tapi kalau semut ini Pak, nempel di kue, kemudian kue itu naik ke mobil nanti, 1 jam lagi sampai dia di Citra Grand. Paham ya? Jadi semut tidak berjalan tapi diperjalankan. Baginda Rasulullah SAW tidak berjalan tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak main-main Pak, itu 1 malam Pak, dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu berapa panjang proses waktunya kalau kita pikirkan dengan logika. Banyak orang murtad ketika mendengar kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi turun nih di Makkah, dikumpulkan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Itu sebagian besar murtad. Oh, tipu ini. Nggak mungkin. Mana mungkin 1 malam bisa terbang dari Makkah sampai ke Palestina sana, Masjidil Aqsa. Kemudian naik lagi ke langit ke-7. Kemudian turun dalam malam itu. Bahkan sahabat Nabi yang tidur di Masjidil Haram samping Nabi itu mengatakan masih hangat bekas tidurnya baginda Rasulullah, beliau sudah kembali. Allah mau menceritakan kebesarannya. Allah itu Pak, Bu, semua ya Mas, mampu menghentikan waktu di satu tempat, kemudian memperjalankan tempat waktu di luar tempat itu. Bisa nggak? Pernah dengar kisah Ashabul Kahfi nggak? 7 orang pemuda yang masuk ke gua, umur mereka belasan tahun, remaja. Kemudian ada seekor anjing namanya Kitmir mengikuti mereka. Ini anjing nih, anjing ikut-ikutan dengan orang soleh. Allah masukkan ke surga anjing itu. Diceritakan dalam Al-Quran. Kita bukan anjing Pak, kita manusia. Maka antum ikutlah dengan orang soleh, supaya nanti kita bisa masuk surga bersama orang-orang soleh. Amin. Sahabatmu syafaatmu, sahabatmu syafaatmu. Itu Kitmir menjaga 7 orang pemuda di depan gua. Dia duduk di sana. Lalu 7 orang pemuda itu masuk ke gua. Lalu mereka pun mulailah kelelahan karena jalan begitu jauh, dan mereka berbaring. Dan Allah tidurkan, tidak tidur sendiri, ditidurkan oleh Allah. Dalam Al-Quran diceritakan selama 309 tahun. Kemudian telah berganti dinasti raja-raja sampai 300 tahun, berapa generasi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka. Bapak Ibu jangan pikir mereka beruban keriput kemudian bongkok, tidak. Dia bangun masih remaja, tak bertambah umurnya sehari pun. Ternyata waktu di dalam gua Allah hentikan, waktu di luar gua telah berjalan 309 tahun. Ini bisa aja nih kita ngobrol-ngobrol 1 jam kan, pas keluar ternyata udah terbang, piring terbang semua di luar. UFO bisa apa yang ternyata kita udah ceramah 100 tahun. La ilaha illallah. Jadi Allah Ta'ala itu kebesarannya Pak. Ini Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tamsilan, ini kiasan ya. Ini sebuah kinayah bahwasanya Allah itu berkuasa memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. Oke, nah, jangan dipikirkan nanti gila. Nanti semua karyawan ketawa-ketawa sini. Oh bisa ya? Begitu ya, gimana caranya? Nah, jangan. Ini sebuah kiasan bagaimana hebatnya Allah. Bagaimana caranya? Allah mampu memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya dan tanpa harus mengecilkan untanya. Konslet nanti gitu. Jangan dipikir. Itu sebuah perumpamaan saja. Bagaimana dahsyatnya kebesaran Allah.